ورسوله. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selaku hamba-hambanya. Dan nikmat yang paling besar hari ini yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Ini yang jarang disyukuri oleh sebagian besar saudara kita. Dan kebanyakan disyukuri apa? Alhamdulillah. Saja. Tapi nikmat iman dan Islam yang ada dalam dirinya tidak pernah disyukuri. Apa bukti mereka tidak mensyukurinya? Apa bukti kita tidak mensyukuri itu semua? Buktinya ketika azan berkumandang, Islam yang ada dalam diri ini tidak ada rasa. Allahu Akbar. Sudah berkumandang azan, artinya waktu sholat telah tiba dan kita dipanggil oleh Allah untuk bersujud. Nah, disitulah kita bersyukur kepada Allah. Itu buktinya. Tapi hari ini kita berat untuk melangkahkan kaki itu menuju ke rumah Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan pada para ulama yang menjadi panutan kita, kepada ustaz-ustaz, kepada amirul mukminin, ya, dan insya Allah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada kita sekalian Amin. duduk di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Majelis yang kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan insya Allah hari ini malaikat menyaksikan. Amin. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu usaha nubuah, usaha kenabian. yakni usaha yang pernah dilakukan oleh para nabi. Ya. Dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Ya, yakni dakwah. Kalau Pak Nabi Adam mendakwahkan ya, kalimat tauhid, ya, yang penting percaya Tuhan itu satu. Ya. Berbeda dengan Rasulullah, karena Rasulullah dibekali oleh Al-Quran sebagai pedoman daripada hidup ini. Nabi Adam tidak demikian. Yang penting percaya dulu bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Demikian nabi-nabi selanjutnya. Dan mereka lebih beruntung dibanding kita hari ini. Kenapa? Nabi yang kemudian akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini itu sudah dipelihara sejak mereka sebelum dilahirkan, dijaga oleh Allah. Saat lahir, ya, beranjak dewasa, bahkan ketika diangkat menjadi nabi sampai wafat, itu dijaga. Ya. Dijaga daripada hal-hal yang bisa membuat para anbiya ini ingkar. Ya. Mereka dipelihara, diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka punya kekuatan. Berbeda dengan kita hari ini. Ya. Allah pilih kita ini tidak punya apa-apa. Ya. Mendakwahkan agama Allah ini
Bukan kemudian mengajak umat Nasrani masuk Islam, tidak. Ya, berbeda dengan Nabi. Nabi dakwahnya dakwah akhlak, tunjukkan akhlak mulia sehingga orang berminat, ya, suka masuk Islam. Kalau kita hari ini tidak, kita mengajak saudara kita, saudara dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah persaudaraan kita di dalam Islam. Kenapa kita mengajak mereka untuk taat kepada Allah? Ya, karena hari ini, ya, umumnya di Gorontalo ini, ya, kalau melihat masjid itu fullnya di hari apa? Yang pertama hari Jumat, yang kedua hari Raya Idul Fitri, sampai lepangan itu. Nah, berikut hari Raya Idul Adha. Sementara sholat yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW ini wajib itu 5 waktu, bukan 3 itu, bukan Jumat, ya, bukan Idul Fitri, bukan cuma Idul Adha. Itu sholat sunnah itu, tidak dilaksanakan tidak apa-apa, ya. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Sementara perkara yang wajib ini sering kita lalai, sering kita tinggalkan. Ya, ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 mayat yang Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Ya, yang pertama, hamba yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang berikut adalah hamba yang berhutang. Ya, ini 2 manusia ini yang Rasulullah sendiri tidak mau menyolatkannya. Bahkan ketika Rasulullah mau menyolatkannya, beliau bertanya dulu, apa sih fulan ini begini-begini? Tapi hari ini antum mau sholat, tidak mau sholat, ketika meninggal ada Pak Imam datang sholatkan antum. Saya cuma 2 perkara ini. Nanti semua meninggal, antum mau sholat Jumat. La ilaha illallah. Akbar. Jadi kita umat di akhir zaman ini tidak diberi apa-apa. Ya, Nabi diberi mujizat, ya, diberi keahlian. Kita tidak, ya. Tapi Allah beri kekuatan, ya. Kita ini orang-orang yang tidak berilmu, ya. Berangkat dari istilahnya dari PC-PC, ya, dari dunia hitam. Tapi ketika Allah pilih dakwakan ini agama Allah, ya, insya Allah tutupi semua aib itu, kemudian Allah berikan kepahaman kepada kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Di luar sana teman-teman kita banyak yang punya pekerjaan. Itu kata sahabat saya, bukan sahabat Nabi. Ya. Ada juga yang tidak punya pekerjaan. Yang punya pekerjaan tidak sanggup mendakwakan agama Allah. Demikian juga yang tidak punya pekerjaan sama saja juga tidak mampu mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Ya. Allah tidak pilih. Ya. Banyak teman-teman di kantor, ya, ketika ditawari usaha dakwah ini, usaha nubuah ini, insya Allah komdan. Allah Akbar. Ya. Insya Allah Allah kabulkan apa yang mereka minta. Ya. Ketika ketemu dengan teman-teman di luar sana, yang tabina tidak punya pekerjaan tetap, ketika ditawarkan usaha dakwah ini, usaha nubuah, insya Allah. Mereka kesian berharap, tapi Allah kemudian belum memilih mereka untuk mendakwakan agama Allah ini. Kita doakan mereka insya Allah dapat hidayah. Insya Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita ini berdakwah, ya, yang kemudian ketika ditanya ini dan itu kita belum mampu, tapi persoalan kita mampu untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara muslim. Ya. Kita keluar dari rumah 3 hari tinggalkan keluarga, ya, demi saudara muslim, ya. Kita datangi rumahnya, kita ketuk, kita ajak dia untuk taat kepada Allah. Ya. Untuk apa masjid ini dibangun megah? Kalau kemudian pada waktu sholat tidak ada yang datang, ya. Ketahuilah teman-teman yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah tidak ada masjid begini, tidak ada. Ya. Atapnya itu
dari pelepah daun kurma. Wanu masate bila helo kira-kira pelepah daun kelapa. Ya, kira-kira seperti itu menjadi atapnya. Dan lantainya tanah, tidak ada mermer begini, tidak ada tehel, tidak ada. Susah. Menghidupkan agama Allah ini susah. Rasulullah memperjuangkan hingga sampai di sini. Tidak kemudian Rasulullah cuma duduk, diam, tidur di rumah. Ya. Nabi sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal, tabi'in sudah meninggal. Ya, bahkan hari ini ada keturunan Rasulullah belum mampu mendakwakan ini agama Allah. Ya, turunan Rasulullah, Pak. Kita ini bukan turunan Rasulullah, bukan turunan Nabi. Ya. Tapi karena asbab Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, maka Allah pilih kita di dalam dakwah ini. Ya. Tidak punya ilmu, kayak saya tidak ada apa-apa ini. Tapi alhamdulillah Allah beri kekuatan. Allah beri kemampuan untuk bisa menyampaikan walaupun sedikit demi sedikit. Firman Allah, hadis Nabi, ya, tidak semuanya, ya paling cuma 1 atau 2. Tapi ada ribuan hadis yang dihafal oleh saudara kita, itu cuma di otaknya, tidak mau disampaikan. Jadi belajar ilmu silakan, ya, tapi dakwahkan, sampaikan kepada saudara kita yang belum tahu. Ya, jangan cuma kaji-kaji baru simpan di otak saja, kemudian dibawa mati. Kita sampaikan. Banyak kasihan, mereka belum tahu, bukan karena mereka sengaja mungkin, tapi mereka belum tahu bahwa sholat ini penting. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada. Ya. Orang-orang tua kita dulu, jangankan sholat, ya, punya kekuatan menyuruh anak cucunya untuk melaksanakan sholat pun tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa? Dakwah ini tidak sampai kepada mereka. Maka hari ini kita bersyukur kita masih Allah pilih di sini untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai ke seluruh alam. Dan Rasulullah menjamin ini. Rasulullah SAW menjamin ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka baginya 100 pahala orang mati syahid. Ya. 1 saja sudah cukup, apalagi 100. Allahu Akbar. Hidayah. Ya Allah. 1 saja sudah cukup, mati syahid masuk surga jaminannya. Masya Allah. Bukan masuk WC. Allahu Akbar. Itu kata Rasulullah. Rasulullah yang hari itu berkata, yang hari ini menjadi panutan kita. Barang siapa hari ini kemudian percaya sama Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, ya, tapi itu cuma sebagai slogan saja. Datang kemudian musibah baru ingat Allah. Ya Allah ya musibah walau boleh lo melau. Menunggu aja dia tak menadati. Padahal tempat termulia itu di masjid. Tidak ada satu orang rasul, tidak ada satu orang nabi yang kemudian diutus oleh Allah di muka bumi ini mengajarkan tentang bagaimana cara bertani, bagaimana cara berusaha berdagang, tidak ada. Mereka diutus bagaimana caranya taat kepada Allah. Cuma itu. Maka kemudian kita bersyukur tidak ada darah-darah kenabian. Tapi Allah beri kekuatan untuk dakwah ini. Betul. Berapa macam kesibukan yang kita tinggalkan di sana. Betul ya, betul ya. Demi agama Allah ini. Betul ya. Banyak yang tidak sibuk, tapi tidak bisa ada di sini. Allah. Itu harus kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Komdan Nau sibuk, banyak urusannya di kantor, kasihan. Bahkan dia sering lalai dengan itu. Asbab ini, karena itu urusan dunia. Ini perkara akhirat. Ya. Kata sahabat, bukan sahabat Nabi ya, kata sahabat saya, Ustadz Jupri.
Ibadah ini cuma sesaat, tidak lama, cuma sampai mati saja. Ya, amal agama ini tidak lama, cuma sampai mati, besok mati selesai amal agama. Allah. Ya. Begitu juga dunia, tidak lama. Kita kejar-kejar dunia. Kita pikirkan yang masih 1 tahun depan, kita pikirkan hari ini. Ya. Ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat untuk besok saja kita tidak pernah pikirkan. Allah Akbar. Ya Allah. Betul ya Allah Akbar. Jadi insya Allah tuan-tuan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hidayah ini Allah kekalkan. Amin. Tapi percayalah tuan-tuan, jangan bangga, jangan sombong, jangan ria dengan amalan ini. Sebab jika tuan-tuan tinggalkan dakwah ini, maka pasti Allah akan ganti. Ya. Allah akan ganti dengan hamba-hambanya yang lain. Ketika kemudian hamba-hamba itu tidak ada, maka nanti Allah akan pilih binatang untuk berdakwah kepada tuan-tuan. Ya. Hidayah. Tidak sedikit hari ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayi lahir memegang Al-Quran, asbab hidayah, orang tuanya masuk Islam. Tidak sedikit kemudian bayi lahir bertuliskan lafaz Allah, telinganya ada lafaz Allah, kemudian menyebabkan hidayah buat orang tuanya. Ya. Ini dakwah. Karena apa? Umat manusia yang kemudian yang berhak mendakwakan ini tidak lagi, ya, tidak mau, cuek, pura-pura. Allah Akbar. Seolah-olah tidak tahu, padahal sudah sampai dakwah ini kepadanya. Maka Allah pilih yang Dia kehendaki. Dia hadirkan langit bertuliskan lafaz Allah. Ini dakwah, mengingatkan kepada kita agar kita sering melihat ke atas. Bagaimana kemudian Allah mengingatkan kita kepada dakwah yang ada di bawah, yang ada di permukaan tanah, ada di kubur. Bahwa besok kita akan mati juga seperti mereka. Ya. Jadi dakwah ini banyak. Tapi dakwah yang seharusnya kita laksanakan hari ini adalah hurus fisabilillah. Jangan kemudian kita berharap Allah menurunkan dakwah seperti itu. Ya, itu berarti Allah tidak gunakan kita dalam dakwah ini nanti. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ada yang keluar 4 bulan, insya Allah. 6 bulan. Catat. 4 bulan. Insya Allah. Berapa? 6 bulan, insya Allah. 4 bulan. Jalan kaki. Insya Allah 4 bulan. Tinggalkan dunia bukan bumi. Dunia itu isinya. Ya. Tinggalkan itu. Tinggalkan bumi meninggal. Kalau tinggalkan bumi meninggal, Pak. Sukun. Ya. Gitu. Kalau tinggalkan dunia, isinya itu apa yang ada di sana. Kesibukannya yang kemudian menghantarkan kita kepada apa? Kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ya. Buat apa hari ini kemudian kita punya semuanya, tapi ternyata kemudian besok akan mengantarkan kita ke lubang-lubang neraka. Allahu Akbar. Hari ini harta yang kita usahakan tidak semuanya kita bawa mati. Sesungguhnya rezeki yang kita punya itu adalah rezeki yang kemudian hari ini kita sudah makan. Hari ini sudah masuk ke dalam tubuh. Ya, yang masih di luar sana, Pak masih punya motor itu, bukan masih punya motor itu. Mobil bukan. Besok masih nanti orang punya nanti itu. Betul ya Allah, betul. Beras yang kemudian ada 1 koli di dalam rumah. Hari ini kita tinggalkan. Itu bukan kita punya. Karena apa? Besok meninggal kita tidak sempat makan itu beras 1 koli. Tinas kuning. Ada 1 gudang di sana, gudang milu. Katanya te bos punya. Bukan, itu Allah punya. Allahu Akbar. Karena apa? Besok dia meninggal itu bukan dia punya lagi. Allah yang punya ini semua yang ada di dunia. Kita cuma dititipkan bagaimana kemudian kita bisa mengamanahkan ini. Gunakan ini di jalan Allah supaya nanti di akhirat kita terima. Ya. Jadi kalau ada ototi Ustadz Ari, bawa kemari. Kasih parkir depan masjid. Bukan parkir di kafe. Insyaallah. Kalau parkir 22 boleh. Parkir akan 22 boleh.
Kalau memperkirakan dua-dua boleh? Boleh. Ya. Jadi kalau ada yang kita punya, ya, kalau kemudian harta ini kita perkirakan tidak, kemudian kita bisa rasakan besok hari, infakkan ke jalan Allah. Oh. Ya. Karena yakinlah Allah pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Ya. Kasih 10.000, 10 kali lipat berapa? 100.000. Kira-kira kalau kasih 1 miliar kira-kira berapa itu? Allah, 1.000 miliar. Nah, untuk kita tuai nanti di akhirat. Ya. Tidak sedikit kemudian hari ini banyak orang yang diberi oleh Allah kemewahan. Ya. Tapi itu adalah ujian. Ya. Bagaimana kemudian dia bisa berlaku adil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Lanjut, tergantung. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat saya, bukan sahabat Nabi, mengatakan bahwa sesuatu hal yang tidak ada gunanya itu belum bisa digunakan itu adanya di atas. Ya, contoh kayak pepaya. Pepaya itu donggo epa iyo di malehu di pemake. Yang sudah bisa digunakan itu pepaya yang ada di bawah, sama kuning-kuning. Nah, mereka ini yang di bawah ini yang berilmu dibanding saya yang ada di kursi. Jadi kalau ada yang benar datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada tuan-tuan semua yang mendengarkan suara saya ini, saya mohon maaf. Boleh, saya minta pepaya. Demi kesempurnaan majelis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.